동궁에게 나 하나 죽인다고 미리 알아봐 주셨으면 합니다. 이미 자 좋아해. 아내를 살피소서. 사람아닐 거라. 도대체 너의 정체 따라갈 것 아니냐? 세주를 살려. 어머나 소자. Halo guys, masih dengan Brother and Sister Rev1 Mix Random. Di video ini Rev1 akan memberikan informasi mengenai drama terbaru Missing Crown Prince yang akan ditayangkan di MBN mulai tanggal 9 Maret 2024 sebanyak 20 episode. Guys, sebelum kita menuju ke informasi dramanya, ada informasi yang gak kalah pentingnya dengan drama ini. Ini ada informasi kalau kamu berminat membeli rumah, ada 2 rumah yang dijual di daerah Kabupaten Malang dan Malang Kota. Rumah yang pertama dijual adalah rumah di Kabupaten Malang, tepatnya di daerah perumahan Gria Permata Alam Ngijo Karangploso. Ada 2 rumah, tapi sudah dijadikan satu guys. Seharga 650 juta rupiah. Luas tanah 144, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan ada garasi untuk mobil. Listrik 900 watt. Airnya udah PDAM. Kalau kamu berminat, kamu bisa menghubungi nomor 085546767949. Lalu, rumah kedua yang dijual adalah rumah di Malang Kota, tepatnya di daerah perumahan Asabri Sawojajar, Jalan Danau Limboto Barat Dalam 6 Blok A4 F18 dengan luas tanah 105, 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, listrik 900 watt, dan PDAM. Kalau kamu berminat, kamu bisa langsung menghubungi nomor 085546767949. Oke, kita langsung menuju info dramanya. Let's go. Drama ini menceritakan pada zaman Chosun, ada seorang putra mahkota yang diculik oleh wanita yang ditakdirkan untuk menjadi istrinya. Wah. Saat melarikan diri untuk hidup mereka, romansa berkembang di antara mereka. Missing Crown Prince merupakan spin-off dari drama Korea paling populer MBN, yakni Bosam Still the Fit. Karakter yang pertama adalah Suho XO. Suho akan berperan sebagai Igon. Igon adalah putra tertua kelanjang almarhum Raja Haejong. Ketika Haejong naik tahta melalui pemberontakan, Igon diangkat menjadi putra mahkota. Karena almarhum ibu Igon berasal dari Namin, Igon menjadi putra mahkota yang tidak diinginkan oleh orang barat yang sudah mengambil alih kekuasaan. Akibatnya, terdapat banyak kasus pemeriksaan terang-terangan oleh mereka yang ingin menempatkan Pangeran Do-song, putra Yoon Jung-jeon, istri kedua Haejong, di atas tahta. Dan terkadang mereka yang ingin menguji kualifikasi Igon sebagai putra mahkota memicu konfrontasi yang tidak perlu. Setiap kali Igon bertindak, Igon tidak pernah benar-benar memenuhi harapan mereka. Alhasil, gosip pun selalu menyusul. Hal itu hanya karena Igon sangat beracun seperti air dan alkohol. Mereka yang peduli pada putra mahkota, termasuk Haejong, hanya ingin Igon menjadi semakin kuat. Dan aturan dasar seorang raja adalah menjadi kuat sehingga tidak akan ada seorang pun yang bisa melampauinya. Igon tidak peduli dengan kritik. Igon hanya melangkah maju karena kritik itu tidak benar. Karena Igon melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihatnya, Igon ingin menyelidiki dan mengumpulkan bukti. Igon menyelinap keluar istana untuk mencari tahu, tapi Igon diculik. Karakter yang kedua adalah Hong Ye-ji. Hong Ye-ji akan berperan sebagai Cha Myung-yun. Cha Myung-yun adalah putri keluarga Cha Sang-rok. Cha Myung-yun diangkat menjadi putri mahkota berdasarkan perjanjian antara keluarga kerajaan dengan Cha Sang-rok. Cha Myung-yun sejak kecil sudah kehilangan ibunya dan dibesarkan oleh ayahnya, yaitu Cha Sang-rok. Daripada ayahnya yang selalu sibuk bergelut di bidang medis, Cha Myung-yun hanya mengikuti Mobaik dan belajar seni bela diri sejak usia muda. Karena ketekunannya, Cha Myung-yun bisa menunggang kuda, bisa menggunakan pedang, dan menembakkan busur lebih baik daripada kebanyakan pria. Karena Cha Myung-yun berasal dari keluarga yang memetik keterampilan medis yang bagus, maka keterampilan medis yang dipelajari dari balik bahunya berada pada level tertinggi. Cha Myung-yun merupakan seorang wanita yang mengumpat dan mengagetkan banyak orang dengan mengucapkan kata-kata makian yang dipelajarinya saat merawat orang di daerah kumuh tanpa Cha Myung-yun menyadarinya. Bagi Cha Myung-yun, Cha Sang-rok adalah seorang ayah acuh tak acuh yang tidak pernah sekalipun menunjukkan wajah tersenyum. Namun Cha Myung-yun bangga dengan ayahnya yang berhasil mencapai puncak profesi medis dan tetap merawat rakyat jelata. Namun Cha Sang-rok mempercayai perkataan peramal kalau putrinya dilahirkan dengan rejeki untuk menghancurkan suaminya. Karena Cha Myung-yun melihat ayahnya berusaha mengubah rejeki dengan memaksanya melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan dan rela mengorbankan orang yang tidak bersalah, Cha Myung-yun merasa malu dan memberontak terhadap ayahnya untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dengan insiden hilangnya putra mahkota yang belum pernah terjadi sebelumnya, kehidupan Cha Myung-yun berubah total. Cha Myung-yun yang menekan sifat aslinya dan berpura-pura menjadi bangsawan dan berperilaku sesuai keinginan dunia dan ayahnya sudah tidak ada lagi.
Karakter yang ketiga adalah Myung Se Bin. Myung Se Bin akan berperan sebagai janda ratu Min So Ryun. Min So Ryun menikah dengan seorang raja yang terluka oleh keserakahan ayahnya dan menjadi seorang bangsawan. Namun, raja yang sudah tua meninggal dalam beberapa tahun dan dikurung oleh anak tirinya yang naik tahta. Tetapi, melalui pemberontakan, Min So Ryun menjadi anggota keluarga kerajaan dengan pangkat tertinggi. Apakah karena putra mahkota Egon mirip dengan putranya yang telah meninggal? Sejak pertama kali Min So Ryun melihat Egon, tanpa sadar Min So Ryun memproyeksikan putranya sudah meninggal ke dalam diri Egon. Karena hal itu, Min So Ryun sangat menyayangi dan merawat Egon. Namun, putra mahkota akhirnya menyaksikan perselingkuhan rahasianya Min So Ryun yang seharusnya tidak terlihat di istana. Karena hal itulah, Min So Ryun tidak bisa lagi memperlakukan Egon seperti dulu. Sifat alaminya baik dan terbatas, tetapi saat Min So Ryun berjuang untuk melindungi pria yang dicintainya, Min So Ryun menjadi semakin kasar. Walaupun Min So Ryun terikat oleh belenggu statusnya sebagai seorang janda ratu, Min So Ryun bisa melakukan apapun demi orang yang dicintainya. Karakter yang keempat adalah Kim Joo Hoon. Kim Joo Hoon akan berperan sebagai Cha Sang-rok. Cha Sang-rok adalah ayahnya Cha Myung-yun dan seorang dokter kerajaan. Cha Sang-rok merupakan kontributor rezim anti pemerintah, namun tidak menginginkan kekuasaan apapun dan mempertahankan posisinya sebagai dokter kerajaan. Dunia mengagumi karakternya yang jujur ketika Cha Sang-rok meninggalkan jabatannya dan masih menjaga kesehatan masyarakat umum. Dan Cha Sang-rok telah mendapatkan kepercayaan dari keluarga kerajaan, bahkan Haejong, keluarga kerajaan. Dan permaisuri setuju untuk menyambut putrinya yaitu Cha Myung-yun sebagai putri mahkota. Namun sebelum pelantikan putra mahkota, Cha Sang-rok mengetahui dari peramal kalau putrinya yaitu Cha Myung-yun dilahirkan dengan kecenderungan untuk menghancurkan suaminya. Dan ketika pertarungan bos yang dia gunakan sebagai metode rahasia untuk mengubah nasib menjadi tidak beres, semua rencana Cha Sang-rok menjadi terbalik. Situasi menjadi tidak terkendali dan Cha Sang-rok menghadapi krisis yang menyedihkan, di mana menara yang telah dibangunnya dengan susah payah akan runtuh dalam sekejap. Karakter yang kelima adalah Kim Min Kyu. Kim Min Kyu akan berperan sebagai Do Song. Do Song adalah putra tertua dari Yoon Jung Jeon, istri keduanya Raja Haejong. Do Song, saudara tirinya Egon. Do Song menyukai dan mengikuti Egon sejak masih muda. Seiring bertambah usia, Do Song mengetahui kalau Egon dan dirinya adalah saudara tiri dari ibu kandung yang berbeda. Tetapi tidak ada yang berubah. Siapapun bisa melihat kalau hubungan mereka lebih baik daripada teman-teman seangkatan mereka sebelumnya. Dan meskipun kakak laki-lakinya Egon sangat memperhatikan dan memikirkannya, Do Song mempercayai dan mengandalkannya. Namun, hilangnya Egon secara tiba-tiba mengubah banyak hal. Pada awalnya, Do Song dengan tulus mengkhawatirkan keselamatan saudaranya. Jadi, Do Song melakukan yang terbaik untuk menemukannya lebih dari siapapun. Tetapi, ketika ibunya, yaitu Yoon Jung Jeon, terjebak dalam rencana Ibu Suri, Do Song berada dalam bahaya. Hal itu bukanlah pilihan yang ingin diambil Do Song, tapi hasilnya itu sangat sulit. Selain kontrol ketat dari Ibu Suri Min So Ryun, kerenggangan licik antara Egon dan Do Song membangun tembok kesalahpahaman yang fatal di antara saudara. Karakter yang keenam adalah Yoo Se-ri. Yoo Se-ri akan berperan sebagai Yoon Jung Jeon, istri kedua Raja Haejong. Yoon Jung Jeon, ibunya Do Song dan ibu tirinya Egon. Yoon Jung Jeon merawat putra mahkota Egon seperti putranya sendiri. Namun setelah jatuh pada rencana Ibu Suri Min So Ryun, Yoon Jung Jeon tidak bisa lagi berdiri di sisi Egon. Yoon Jung Jeon selalu berharap dan memimpikan kebahagiaan semua orang. Tapi inilah masalahnya, Yoon Jung Jeon mengatakan dan melakukannya dengan niat baik, namun kenyataannya lebih sering daripada tidak. Hal ini justru membawa hasil sebaliknya. Istana di mana niat baik tidak mengarah pada niat baik adalah hal yang menakutkan dan memberatkan bagi Yoon Jung Jeon. Yoon Jung Jeon terlahir lemah hati. Yoon Jung Jeon penuh kasih sayang, hangat, memiliki empati yang besar, dan banyak menitikkan air mata. Namun, dengan kata lain, Yoon Jung Jeon masih memiliki keraguan-raguan, tidak jelas dan tidak memiliki prinsip yang kuat. Namun, Yoon Jung Jeon tidak tahu bagaimana berbohong dan tulus dalam segala hal, sehingga tidak ada yang bisa mengkritiknya sembarangan. Yoon Jung Jeon adalah satu-satunya wanita di istana suram dan berdarah yang berbau seperti manusia. Karakter yang ketujuh adalah Jeon Jin-oh. Jeon Jin-oh akan berperan sebagai Raja Haejong. Haejong adalah Raja Joseon dan ayah dari putra mahkota Egon dan Pangeran Do Song. Haejong suaminya Jung Jeon-yun. Sejak Haejong naik tahta melalui pemberontakan, Haejong tidak memiliki banyak kekuasaan. Karena Haejong sering menerima ancaman terhadap nyawanya dari sisa-sisa negara yang ditinggalkan dan dipengaruhi oleh pejabat anti pemerintah.
Namun, Haejong adalah ayah yang penyayang bagi anak-anaknya dan suami yang penyayang bagi Yoon Jung-jeon, istrinya. Ketika ibu suri Min So-hyun mencoba membunuh putra mahkota yang menyaksikan perselingkuhan rahasianya, Haejong melawan untuk menghentikannya dan akhirnya menempatkan Haejong sendiri dalam bahaya. Karakter yang ke-8 adalah Cha Kwang-soo. Cha Kwang-soo akan berperan sebagai Yoon Ji-gyeom. Yoon Ji-gyeom adalah ayahnya Yoon Jung-jeon dan ketua hakim Giri, kontributor nomor 1 yang menyebabkan pemberontakan dan mengangkat Haejong ke tahta. Saat putra mahkota Igon tiba-tiba menghilang, Yoon Ji-gyeom mengungkapkan ambisi politiknya yang tersembunyi dan bergandengan tangan dengan Ratu Min So-ryun yang mengelurkan tangan terlebih dahulu. Nanti akan diketahui siapa dalang di balik Daemin. Yoon Ji-gyeom memutuskan sudah terlambat untuk berganti kapal. Yoon Ji-gyeom mencoba untuk mencari tahu rahasia dan kelemahan musuh yang tersembunyi dan meraih keunggulan dalam perebutan kekuasaan. Karakter yang ke-9 adalah Kim Seol-jin. Kim Seol-jin akan berperan sebagai Gap-sok. Gap-sok adalah pendamping putra mahkota. Gap-sok putra pengasuh Igon. Mungkin karena mereka berbagi ASI, Gap-sok dan Igon dekat seperti saudara kandung, meskipun hubungan mereka hanya sebatas tuan dan pelayan. Karena Gap-sok harus melindungi Igon, Gap-sok belajar seni bela diri sampai mati. Dan sekarang Gap-sok memamerkan keterampilan seni bela diri yang setara dengan prajurit penjaga manapun. Gap-sok adalah seorang loyalis yang rela mati demi Igon, dan seperti seorang kawan yang bisa dicurhatin Igon kapan saja. Karakter yang ke-10 adalah Bak Sung-yoon. Bak Sung-yoon akan berperan sebagai Kim Sang-gung. Kim Sang-gung adalah ajudan terdekat Min So-ryun yang didatangkan dari Saga. Kim Sang-gung sudah lama mengabdi pada Min So-ryun. Kim Sang-gung merasa kasihan pada Min So-ryun, kasihan dengan keadaannya. Kim Sang-gung bersedia menjadi anak panah atau tameng untuk Min So-ryun. Karakter yang ke-11 adalah Sun Jong-bum. Sun Jong-bum akan berperan sebagai Yoon Jong-dae. Yoon Jong-dae adalah kepala pejabat Hanyang. Yoon Jong-dae mempunyai pengaruh besar dalam politik pusat, selalu bertemu dengan raja dan sering mendiskusikan urusan politik. Perhitungan Yoon Jong-dae benar dan tindakannya lebih cepat. Yoon Jong-dae tanpa ampun membuang orang-orang yang merugikan dirinya, dan entah bagaimana tetap bersama orang-orang yang tampaknya bermanfaat baginya. Ini adalah tempat di mana ada kekuatan, jadi akan selalu ada banyak gosip. Tapi apapun yang terjadi, semuanya berjalan sesuai keinginan Yoon Jong-dae. Karakter yang ke-12 adalah Nam Kyung-up. Nam Kyung-up akan berperan sebagai Moon Hyung. Moon Hyung adalah kakek dari pihak ibu Igon, pemimpin Namin. Sebagai lulusan DJHak, Moon Hyung dihormati sebagai sarjana Konfusianisme terbaik di Chosun dan disebut sebagai Master Moon Hyung. Setelah pemberontakan untuk mengurangi beban politik Haejong, Moon Hyung kembali ke kampung halamannya dan bekerja keras untuk melatih generasi muda. Karakter yang ke-13 adalah Kim Sung-hyun. Kim Sung-hyun akan berperan sebagai Han Sang-soo. Han Sang-soo adalah Kasim di Dangunjeon. Han Sang-soo adalah orang kepercayaan yang sangat diperlukan bagi Igon, sehingga Han Sang-soo sering bertindak sebagai putra mahkota atas namanya ketika dalam penyamaran. Karakter yang ke-14 adalah Seo Jae-woo. Seo Jae-woo akan berperan sebague Mu-baek. Mu-baek adalah pengawalnya Cha Sang-rok. Mu-baek mengikuti Cha Sang-rok karena balas budi menyelamatkan Mu-baek ketika masih muda. Mu-baek telah memanggil Cha Myung-yun, putrinya Cha Sang-rok, sebagai seorang bajingan rendahan seperti dirinya. Namun di dalam hatinya, Mu-baek lebih menyayangi dan menyukai Cha Myung-yun dan menganggapnya sebagai saudaranya sendiri. Mu-baek juga sudah mengajari Cha Myung-yun mulai dari kecil cara melindungi diri sendiri, seperti membela diri dan menunggang kuda. Mu-baek percaya kalau tugas dan takdirnya adalah untuk melindungi Cha Myung-yun dengan mengorbankan nyawanya. Karakter yang ke-15 adalah Kim No-jin. Kim No-jin akan berperan sebagai Oh Wol-yi. Oh Wol-yi adalah pengawal dan sekretarisnya Cha Myung-yun. Karena didorong oleh rasa tanggung jawab yang kuat, Oh Wol-yi akan melindungi Cha Myung-yun. Cha Myung-yun yang suka menyerang orang nakal dan sering mengumpat, selalu terlihat cemas di mata Oh Wol-yi seperti anak kecil yang dilempar ke air. Jadi, Oh Wol-yi mengejar Cha Myung-yun, mencoba menghentikannya dan mengomelinya. Tapi, begitu Cha Myung-yun memerintahkannya, Oh Wol-yi mengikutinya tanpa syarat. Meskipun Oh Wol-yi adalah karakter yang sederhana dan ceria, Oh Wol-yi adalah orang yang murni dan tulus. Guys, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.